Shalom Bapak Ibu, saudara terkasih, shalom. Puji nama Tuhan, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, puji nama Tuhan. Kalau sebentar kita mau memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau sama-sama berdoa dan berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur saat ini Tuhan, kami ada di tempat ini hanya oleh karena anugerah-Mu saja Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar kami memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami semua di tempat ini Tuhan. Jangan urapi kami semua di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk memuji memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Puji nama Tuhan, saudara, hari ini tetap senyum dan sukacita, saudara. Amin, puji nama Tuhan. Percaya Tuhan kita ajaib, saudara. Haleluya. Kita akan pujian ajaib kau Tuhan. Haleluya. Hallelujah.
Mari saudara kita mau angkat persembahan kita dan kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan. Kembali Tuhan kami datang kepadamu Tuhan. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan kami siap untuk memberikan korban persembahan Tuhan. Kiranya Engkau sucikan tangan-tangan kami yang angkat Tuhan. Biar kami memberikan dengan sukacita Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Engkau sendiri yang akan mengembalikan berlipat kalinya Tuhan. Kami siap untuk melakukan korban persembahan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bagi Aku
boleh merasakan Tuhan Yesus akan kuasa-Mu Tuhan. Bila Tuhan Yesus hanya Engkau Tuhan yang kami percaya Tuhan. Rencana-Mu yang terbaik bagi kami Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan, kami mau siapkan tanah hati kami yang terbaik untuk firman-Mu. Bila Tuhan Yesus Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Ya Tuhan Yesus, hanya dari Engkau saja Tuhan firman-Mu Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, firman-Mu boleh bertumbuh, berbuah Tuhan di dalam setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya firman-Mu boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami, dalam kami menjalani hari-hari ini Tuhan Yesus. Kami hanya bersandar kepada Engkau Tuhan, kami hanya percaya kepada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus pagi hari ini Tuhan Yesus, biarlah Tuhan kami boleh mendengar firman-Mu Tuhan dengan penuh sukacita. Firman-Mu tidak akan berlalu Tuhan, Kau yang akan menepati setiap janji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Ada haleluya? Puji Tuhan. Kesempatan yang indah di mana kita bisa berkumpul bersama-sama untuk berbakti kepada Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan, tiba saatnya kita mendengar firman Tuhan. Sambil sudah mendengar firman Tuhan, berdoa supaya Roh Kudus yang ada di tengah-tengah kita, Dia bekerja dalam hidup kita masing-masing, sehingga firman Tuhan itu betul-betul akan tertanam dan menjadi rema dalam hidup kita, menguatkan dan meneguhkan hati kita di dalam mengiring Tuhan. Puji Tuhan. Mari saudara, kita langsung saja, kita mau sama-sama buka dalam kitab Wahyu pasal yang ke-11 ayat 1 dan ayat yang kedua. Kitab Wahyu pasal 11 ayat 1 dan ayat yang kedua. Saya akan bacakan firman Allah berkata demikian. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut: bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Puji Tuhan. Saudara, kita tahu bahwa Allah menjadikan manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Luar biasa. Dan Allah menciptakan manusia itu sebagai makhluk yang akan hidup kekal. Saudara dan saya, setelah kita meninggalkan dunia ini, kita akan hidup kekal bersama-sama dengan Yesus Kristus Tuhan kita, untuk berbahagia selama-lamanya. Itu rencana Allah bagi manusia, mempunyai hidup yang kekal. Saudara, untuk itu maka Allah memberikan pesan kepada manusia. Allah memberikan perintah kepada manusia supaya
masuk dalam rencana Allah, hidup yang kekal dan berbahagia selama-lamanya. Manusia yang diciptakan Allah ditempatkan di Taman Eden, taman yang luar biasa. Dan Allah berfirman, semua pohon-pohon, buah-buahan yang ada di dalam taman ini kamu boleh makan. Hanya satu pohon yang ada di tengah-tengah taman, yaitu pohon pengetahuan baik dan jahat. Jangan kamu makan. Sekali lagi perintah Tuhan, jangan kamu makan. Sebab pada hari engkau makan, maka engkau akan mati. Sayang sekali, Adam dan Hawa tidak mentaati perintah Tuhan karena tidak percaya kepada Tuhan, karena dibimbangkan oleh iblis yang memutarbalikan firman Allah. Akhirnya kita tahu Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Firman Allah jelas katakan tadi, upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah kematian. Malaikat yang jatuh dalam dosa tidak ada ampun, neraka. Sebagian masih bebas, tapi sebagian lagi sudah ada di dalam neraka. Dan manusia yang jatuh di dalam dosa, maka tempatnya juga ada di dalam neraka. Tapi kita bersyukur, kita mempunyai Allah yang Maha Kasih. Allah tidak biarkan manusia, Allah kejar manusia. Sebab itu untuk menyatakan kasih-Nya, Allah sudah mengirimkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, yang tidak berdosa, tapi harus mati menanggung dosa seluruh umat manusia, supaya manusia yang mau percaya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tidak binasa masuk ke dalam neraka yang kekal selama-lamanya, tapi sebaliknya beroleh hidup yang kekal. Sekali lagi, saudara dan saya, kita harus bersyukur. Keselamatan yang Tuhan berikan itu adalah anugerah, karena kita percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi Allah sudah tentukan keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Sekali lagi, keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Itu Paulus dalam penginjilannya, dia selalu menyampaikan firman Tuhan, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kamu akan selamat. Sebab keselamatan tidak ada di dalam nama siapapun di dalam dunia ini, kecuali hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Yesus sendiri di dalam misinya menyelamatkan manusia, dia menegaskan, aku ini jalan, satu-satunya jalan yang benar, yang akan membawa kepada kehidupan, bisa bertemu dengan Bapa dan tinggal selama-lamanya. Sebab itu, saudara, kita harus menghargai anugerah keselamatan yang Tuhan berikan itu. Firman Allah dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-12, di sana dikatakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu itu dengan takut dan gentar.
Dan keselamatan itu harus betul-betul dijaga, dipelihara lebih dari semuanya. Keselamatan itu adalah satu hal yang terpenting dalam hidup saudara dan saya. Nah, sebab itu saudara, bagaimana caranya kita menjaga keselamatan yang sudah Allah anugerahkan kepada kita dengan percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Caranya seperti kalau manusia jatuh dalam dosa karena tidak mentaati firman Allah, maka cara satu-satunya kita menjaga keselamatan, mengerjakan keselamatan, memelihara keselamatan hanya dengan mentaati firman Tuhan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran. Saudara, kalau saudara diberi cek 1 triliun 1 miliar, saudara pasti akan jaga 1 triliun itu dengan baik-baik. Betul atau betul? Nah, demikian juga dengan keselamatan. Keselamatan itu tidak bisa dibeli. Saudara punya 1 triliun, 10 triliun. Bahkan Yesus berkata, kamu ingin punya seluruh dunia ini, tapi kalau jiwamu binasa, apa untungnya? Sebab itu kita harus menghargai keselamatan itu, menjaga keselamatan itu dengan sebaik-baiknya. Puji Tuhan. Sekali lagi, caranya hanya dengan kita mentaati firman. Nah, kembali kepada ayat yang kita baca tadi dalam Wahyu pasal 11 ayat 1 dan kedua. Yohanes mendapat perintah dari Tuhan di dalam pasal 11 ayat 1 dan 2. Bangkit, bangunlah, ukur bait suci Allah. Siapa itu bait suci Allah? Bait suci Allah itu tidak lain adalah saudara dan saya yang sudah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu bait suci Allah, di mana Roh Allah tinggal di dalamnya? Kita ini bait suci Allah karena Roh Allah, ketika kita percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, firman dan Roh Kudus itu bekerja dalam hidup kita, melahirkan kita menjadi manusia baru, menjadi ciptaan baru. Kalau surat Al-Qur'an berkata seperti bayi yang baru lahir. Nah, bayi yang baru lahir itu harus diberi makan atau minuman yang bergizi, minuman rohani, yaitu firman Allah, supaya bayi tadi bertumbuh, bukan bayi terus, tapi makin lama makin besar, makin besar, makin besar sampai dewasa. Harus diberi makan firman Allah, nah, supaya hidup kita ini menjadi bait Allah yang suci, yang siap diukur. Maka dalam hidup kita ini harus ada keseimbangan. Jangan kita hanya mementingkan firman Allah, firman Allah, firman Allah, tapi mengabaikan Roh Al-Kudus. Itu tidak benar. Atau sebaliknya, kita mengutamakan Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, tapi kita mengabaikan firman Allah. Itu juga tidak benar. Supaya kita bertumbuh menjadi bait suci yang siap diukur oleh Allah, maka hidup kita
Yohanes mendapat perintah, ukur bait suci Allah. Saudara, satu contoh, kalau saudara baca di dalam kitab Daniel pasal yang 5 ayat 25 sampai 28, di sana diceritakan Raja Belsasar, raja orang Kasdim. Satu waktu sementara dia pesta dengan begitu gembira, tiba-tiba ada jari yang menulis di dinding, mini terkaya Indonesia. Dia bingung, apa arti itu? Tidak ada seorang yang bisa mengartikan. Akhirnya ada satu yang bisa, dan orang itu berkata, panggil Daniel. Daniel dipanggil untuk mengartikan apa arti tulisan itu. Kemudian katanya Tuhan sudah ditimbang dan didapati terlalu ringan. Sebab itu pada malam itu juga Raja Belsasar mati dibunuh. Kemana saja? Ditimbang tapi didapati terlalu ringan. Jadi barang siapa tidak memenuhi ukuran firman Allah, bait suci itu akan diukur dengan sebatang buluh. Itu adalah berbicara tentang firman Allah. Jadi setiap orang yang percaya kepada Tuhan, sekali lagi barang siapa tidak memenuhi ukuran firman Allah, akan dijatuhi hukuman. Itu firman Tuhan. Jadi hidup kita harus memenuhi ukuran firman Allah. Jangan lupa itu. Tuhan kita adalah Tuhan yang adil. Ia akan menjatuhkan penghukuman kepada setiap orang yang tidak memenuhi ukuran firman. Tuhan akan menjatuhkan hukuman kepada setiap orang yang melanggar firman Tuhan. Keras saudara, tapi itu karena Tuhan cinta kepada kita. Nah, Tuhan akan menjatuhkan hukuman kepada setiap orang yang tidak memenuhi ukurannya. Tuhan akan menghukum orang yang melanggar firman Tuhan. Kalau sampai saat ini saudara dan saya masih hidup, sekali lagi, kalau sampai saat ini Tuhan belum menjatuhkan hukuman itu, sebab yang tidak memenuhi ukuran akan dihukum. Sekali lagi, kalau sampai hari ini kita masih hidup, hukuman itu belum dijatuhkan, akan dihukum. Itu adalah kemurahan Tuhan. Itu karena Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita untuk apa, saudara? Bertobat. Bertobat, saudara. Nah, salah satu gunanya kita beribadah kepada Tuhan. Apa faedah guna itu firman Tuhan? Ibadah itu gunanya ketika kita beribadah, yaitu untuk mendengarkan firman Allah. Salah satu tujuan kita beribadah adalah karena kita mau mendengar firman Allah, supaya Allah berfirman, Allah berbicara. Dan setiap kali firman-Nya diberitakan, sekali lagi, setiap kali firman-Nya diberitakan, maka lewat firman Tuhan itu kita diingatkan akan perintah Tuhan. Kita diingatkan akan perintah Tuhan. Mungkin saudara dan saya, kita belum melaksanakan sepenuhnya
firman Tuhan. Bahkan kita masih kadang-kadang mengeraskan hati, memakai kebenaran sendiri. Apa yang saya buat, apa yang saya kerjakan, apa yang saya kerjakan, ini semua benar. Itu menurut ukuran kita. Nah, untungnya kita beribadah, kita mendengarkan firman Tuhan, kita diingatkan. Sudahkah kita melakukan perintah Tuhan? Sekali lagi, yang mungkin belum kita lakukan secara sepenuhnya. Sebab itu, jangan sampai kita tidak memenuhi ukuran firman Allah. Tuhan Yesus datang kedua kali, mungkin secara pribadi. Ya, artinya kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil Tuhan. Sebentar malam, saya dipanggil Tuhan, saya tidak tahu. Tapi saya selalu berdoa, kehendak menjadi Tuhan. Yang penting dalam hidup ini saya harus mematuhi, mentaati firman Tuhan, supaya ketika saya diukur, ya, saya selamat. Puji Tuhan. Seperti itu, sekali lagi, jangan sampai kita tidak memenuhi ukuran firman Allah, supaya jangan sampai kita dihukum. Firman Allah mengingatkan. Coba kita baca dalam Ibrani pasal yang ketiga. Ibrani pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 dan 8. Ibrani pasal 3 ayat 7 dan 8. Sebab itu, seperti dikatakan Roh Kudus pada hari ini, jika kamu mendengarkan suaranya, firman Tuhan, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Jangan mengeraskan hatimu. Mari, sebagai orang-orang percaya yang sudah mendapatkan anugerah, caranya kita masuk neraka, tapi karena kasih Allah mendapatkan anugerah Allah lewat percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jangan keraskan hati kita. Mari kita hidup selalu mentaati firman Allah. Yesus berkata, jika kamu mengasihi aku, kamu akan melakukan mentaati setiap perintah. Itu sebagai tanda kita mengasihi Tuhan. Tapi bagi kita mentaati firman Allah itu adalah keselamatan kita. So kita betul-betul artinya percaya kepada Tuhan. Jadi kalau kita masih hidup, artinya Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita. Gunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Jangan kita hanya menjadi pendengar firman Allah, tapi jadi pelaku firman Tuhan. Jelas, jadilah pelaku, mentaati perintah Tuhan. Jangan hanya menjadi pendengar. Sebab kalau kita menjadi pelaku firman Tuhan, ayat 25, saudara akan dibuat berbahagia. Bukan saja di dalam hidup yang sementara di dalam dunia ini, tapi terutama hidup yang akan datang di dalam kerajaan surga. Jadi sekali lagi, marilah jangan hanya menjadi pendengar, tapi kita harus menjadi pelaku, mentaati firman Tuhan selagi kesempatan itu masih ada. Maka kalau kita menjadi pelaku firman Tuhan, mentaati firman Tuhan, percayalah Tuhan akan melindungi kita dan menyelamatkan kita. Sekali lagi, kalau kita memenuhi ukuran firman Allah,
akan bertumbuh menjadi orang percaya yang kuat. Iman kita bertambah besar. Bahkan kita mempunyai iman yang sempurna. Kita menjadi orang percaya yang masuk dalam gereja yang sempurna. Bahkan menjadi mempelai Kristus. Menjadi orang percaya yang kalau diukur memenuhi ukuran Tuhan sempurna. Menjadi mempelai Kristus. Dan kita akan menjadi gereja yang disingkirkan. Kita aman di dalam perlindungan Tuhan. Jadi kita harus memenuhi ukuran firman Tuhan. Tapi kalau kita tidak memenuhi ukuran firman Tuhan, bahkan Tuhan tegas berkata dalam Wahyu pasal 11 tadi ayat yang kedua, yang di luar itu, yang di pelataran itu, artinya orang Kristen yang percaya sama Yesus, sudah dibaptis, tapi tidak bertumbuh-tumbuh, tidak ada perubahan. Saudara tidak tahu, saya tidak tahu, tidak mengenal saudara pribadi satu persatu secara jelas, tapi Tuhan tahu. Tuhan tidak perlu diberi kesaksian, Dia tahu persis siapa saudara dan saya. Nah, yang di pelataran itu pasti tidak akan memenuhi ukuran firman Tuhan. Tidak usah diukur. Kenapa? Sebab mereka akan diinjak oleh bangsa-bangsa selama 42 bulan. Kalau tidak memenuhi ukuran firman Tuhan, kita ingin kita hidup di akhir zaman menjelang kedatangan Yesus. Kita harus memenuhi ukuran firman Tuhan. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ini harga mati, saudara. Roh Kudus menolong kita hidup di dalam kebenaran. Roh Kudus itu mengajar, membimbing, menuntun, bahkan menginsyafkan kita, menegur kita. Kalau kita berbuat dosa tanpa sadar, Roh Kudus, hati-hati. Yang tidak masuk ukuran, seperti di tengah-tengah tadi, tidak usah diukur. Ini yang Tuhan yang tahu. Tapi firman Tuhan juga memberitahu kepada saudara dan saya. Tidak usah diukur. Mereka akan masuk di dalam masa aniaya besar 3,5 tahun lamanya. Mana itu? Aniaya, kesukaran, kesusahan yang belum pernah ada, tidak akan ada lagi. Belum pernah ada, akan ada, dan tidak akan ada lagi. Virus corona saja sudah membuat geger seluruh dunia. Dampaknya cukup mengerikan. Tapi itu belum seberapa dibandingkan dengan kesusahan, kesukaran yang akan terjadi. Firman Tuhan jelas berkata, belum pernah ada, akan ada, dan tidak akan ada lagi. Kalau yang ketinggalan masuk 3,5 tahun, saudara bisa bayangkan. Firman Tuhan mencatat di Wahyu 13 ayat 15 sampai 18 atau 16 sampai 14. Orang tidak bisa jualan, orang tidak bisa beli. Jualan tidak boleh. Beli tidak boleh. Gimana sih? Kalau tidak punya cap antikristus orang mau kerja, kalau tidak ada cap, kerja pun kawan. Semua dibawa kendali kuasa antikristus. Itu hanya sebentar. Kalau saudara membayangkan gimana? Akibat virus corona saja dilarang begini. Saudara yang seharusnya pergi beribadah dengan bebas, dengan sukacita, mempersiapkan diri seperti firman Tuhan, supaya kita memenuhi ukuran firman Tuhan, tapi dibatasi. Memang masih bisa membaca, secara bisa mendengar firman Tuhan lewat televisi atau lewat apa istilahnya sekarang itu, YouTube.
Saudara, hati-hati. Apa yang terjadi? Jadi sangat mengerikan, keras firman Tuhan. Tapi lewat situasi virus corona ini kita diingat. Satu pelajaran yang kita bisa petik dengan baik. Jadi sekali lagi, baik Allah orang percaya akan diri. Nah, pertanyaannya, kapan terakhir gereja diukur dan harus memenuhi ukuran firman Allah supaya pasti selamat? Karena disingkirkan 3,5 tahun aman. Sementara 3,5 tahun di luar tempat perlindungan yang Tuhan berikan, yang dirubah seperti Taman Eden, padang gurun, dirubah seperti Taman Eden, menderita luar biasa. Kalau saya renungkan itu sudah, ya, salah satu saja kalau saya renungkan itu sangkakala beberapa kelima lubang yang tidak terbuka dalam itu dibuka oleh malaikat, lalu keluar belalang-belalang seperti tanur asap yang memenuhi langit ini, dan di dalamnya ada belalang-belalang, dan belalang itu kalau menggigit untuk penyakit ini orang menderita 150 hari. Ya, digigit itu 150 hari. Sakitnya bukan main, minta mati, saudara. Tapi nggak bisa mati. Coba saudara bayangkan itu, sengsara itu bisa makan tigris. 150 hari sakitnya. Saya kalau dengar orang sahabat itu sakitnya, itu belum seberapa, masih bisa datang. Tapi orang ini minta mati, mau mati, nggak bisa, saudara. Bagaimana mungkin? Saya mau bunuh diri. Tentara punya pistol, tembak kepalanya, dor, mati. Nggak mati, saudara. Tuhan sudah tentukan mau, nggak ada. Naik tingkat 30 menjatuhkan diri, patah-patah tulang, nggak mati. Pokoknya penderitanya 150 hari nggak mati. Saudara bisa bayangkan. Ini corona baru berapa bulan? Itu belum seberapa. Tapi angka kejahatan begini. Nah, kapan gereja akan diukur? Saya hanya merenungkan berdasarkan firman. Kapan terakhir gereja semua orang percaya diukur dan harus sudah memenuhi firman Tuhan? Nah, saya tadi pagi sementara tidur saya bangun jam 2 dan saya tidur dan merenungkan. Mengadakan perkiraan, perhitungan berdasarkan firman Tuhan tadi. Ya, perhitungan saja. Boleh kan jalan? Sebab saya tahu firman Tuhan, saya baca firman Tuhan, dan saya masih terus belajar firman Tuhan. Memang Yesus datang kedua kali, tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Tidak ada yang bisa memastikan. Tapi firman Tuhan memberi patokan-patokan, ancer-ancer. Jadi kita tidak buta sama sekali. Setidak-tidaknya kita bisa mengerti meskipun tidak tahu kapan Tuhan Yesus akan datang. Saya ingat anak kita teritulah Bapa, Anak, Yesus, Roh Kudus. Kita pelajari Bapa bekerja selama 2000 tahun. Yesus bekerja selama 2000 tahun. Roh Kudus bekerja selama 2000 tahun. Masing-masing 2000 tahun.
Lalu kita tahu kapan Roh Kudus mulai bekerja. Yesus naik ke surga, dipesan, jangan tinggalkan Yerusalem sampai kamu dipenuhi dengan Roh Kudus. Roh Kudus pertama kali dicurahkan setelah Yesus naik. Kurang lebih tahun berapa, saudara? Ini perhitungan ya, saudara. Jangan jadikan kepastian. Supaya saudara bisa kira-kira tahu situasi mana di tahun berapa kita itu menjelang kedatangan. Tahun 33,5, 34 lah di bulan. Kalau Roh Kudus bekerja 2000 tahun, berarti Yesus datang diakhiri dengan kedatangan Yesus tahun 2034. Ini renungan saya, saudara. Saya hanya mengatakan supaya saudara mendapatkan sedikit gambaran supaya kita selalu siap-siap. Tahun 2034. Tapi sebelum Yesus datang, siapa yang datang dulu? Antikris. Antikris bekerja selama 3,5 tahun. Jadi dibulatkan saja Antikris itu datang kalau tahun 2034 Yesus datang potong 3,5 tahun. Karena lebih tahun 2030. Karena tahun 2020 maaf. Masih 10 tahun lagi berarti. Ini antar-antar perkiraan. Tapi tidak salah, sudah kita siap-siap. Jangan main-main hidup ini. Ini kesempatan, ini tahun 30. Dan kapan gereja diukur? Harus memenuhi ukuran. Kalau mau selamat harus memenuhi ukuran, menjadi gereja yang sempurna, menjadi mempelai Kristus akan disingkirkan. Dipotong 1 tahun. Jadi pengukuran terakhir kayak gini perkiraan tahun 2000 1 tahun gereja sempurna, ada perkawinan, mengandung, 1 tahun melahirkan. Itu Wahyu 14:12. Jadi kita berwahyu, tapi itu benar. Jadi tahun 2029 iman kita harus memenuhi ukuran firman Tuhan. Jadi masih 9 tahun waktu itu berjalan cepat. Semua aktivitas berjalan seperti biasa, tapi jangan lupa akan anugerah Tuhan. Kita mempersiapkan diri. Masih ada kesempatan. Kita introspeksi. Apa saya sudah hidup di dalam kebenaran firman Tuhan? Atau saya sering melanggar firman Tuhan, menentang firman Tuhan? Bagaimana hidup saya? Ini masih ada kesempatan untuk bertobat. Nah, itu ibadahnya kita diingatkan lewat firman Tuhan. Mungkin ada hal-hal yang belum kita lakukan. Jadi untuk selama kita harus mentaati firman Tuhan, memenuhi ukuran firman Allah, supaya kita disingkirkan. Nah, itu perhitungan tadi. Jadi pada tahun 2029 kita harus mempunyai iman yang sempurna melalui ketaatan kita kepada firman Allah. Roh Kudus menolong kita. Jangan main-main. Kalau kita masuk di dalam kesempurnaan, disingkirkan, usaha kita 9 tahun tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Apalagi kita pasti selamat. Dunia menderita, kita aman. 3,5 tahun pesta pondok daunan di padang gurun yang sudah dirubah menjadi seperti taman Eden, kebun buah-buahan, seperti hutan, kebun buah-buahan. Luar biasa. Nah, itu tahun 2029. Tapi jangan lupa, ada satu ayat lagi yang mana Yesus mengingatkan kepada kita. Coba saudara baca di dalam Injil Matius.
Matius pasal 24 ayat 22 dikatakan demikian. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat cepat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan yang memenuhi ukuran firman Tuhan tadi, orang-orang pilihan, saudara harus dan saya berusaha masuk dalam orang-orang pilihan, memenuhi ukuran firman Tuhan. Tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Saya bayangkan lagi, kalau itu tadi tahun 2009 kok dipersingkat tambah berapa tahun lagi? Ini kira-kira saudara. Tapi nggak salah soal itu, sebab kita nggak tahu. Yang penting kita mempersiapkan diri. Mulai kapan? Mulai sekarang. Untuk memenuhi ukuran Tuhan masuk dalam gereja sempurna itu memerlukan proses. Prosesnya tidak pendek, panjang, bertahun-tahun, saudara. Untuk memiliki iman ukurannya memenuhi ukuran firman Tuhan, menjadi gereja yang sempurna itu memerlukan proses yang panjang, saudara. Sebab itu kita harus gunakan waktu yang masih ada ini dengan sebaik-baik. Untuk itu saya akan akhiri dengan firman Allah lewat Rasul Paulus. Rasul Paulus sudah mengingatkan itu, menulis itu. Mari coba secara buka dalam Efesus pasal yang ke-5. Kita baca ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-18. Efesus pasal yang ke-5 ayat 14 sampai 18 berkata demikian. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Saat ini, karena kita menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali, kapan datang kita tidak tahu, tapi dipersingkat. Ayo kita bangun, bangkit dari ketiduran rohani kita. Jangan meremehkan firman Tuhan yang mengingatkan kita akan menanggung akibatnya. Tapi kalau kita mentaati, berbahaya. Ayo bangkit sekarang, saudara. Berapa lama lagi masa bodoh? Pokoknya saya harus bangkit, mempersiapkan diri, menggunakan kesempatan yang masih ada. Ayat yang ke-15 dikatakan demikian. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Perhatikan bagaimana kamu hidup. Kehidupan rohani kita. Kalau jasmani, kalau saudara mencari kerajaan Allah dan kebenaran, dasar takut semuanya akan ditambahkan. Itu jaminan Tuhan. Firman Tuhan pasti itu. Cari dulu kerajaan Allah, kebenaran, artinya kita mengutamakan Allah. Semuanya akan ditambahkan. Perhatikan bagaimana hidup. Ya. Sekali lagi, perhatikan bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tapi jadi seperti orang yang arif. Jadi orang yang arif. Firman Tuhan mengingatkan. Ini kejadian di ayat sana. Wahyu 22 ayat 11 masih ingat. Yang cemas akan tambah cemas, yang jahat akan tambah jahat. Tapi yang benar akan bertambah benar, yang kudus akan bertambah kudus. Kan begitu. Kita nggak jalan siksa, nggak bisa naik turun siksa. Ini hari kita cemas jahat, besok saya benar, saya kudus. Ini lagi tidak jalan siksa, tidak.
Kalau kita hidup tenang, tinggalkan itu ketenangan. Kalau kita hidup jahat, menyusahkan orang ini, tinggalkan itu. Ya, jangan bebal, bodoh, tapi arif, bijaksana. Benar dan kudus untuk keselamatan kita. Terus ayat yang ke-16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Persis. Firman Tuhan itu tepat seperti saudara dan saya. Kita hidup di hari-hari saat ini. Hari-hari ini jahat. Corona saja itu sesuatu yang jahat, membuat banyak orang menderita. Orang Kristen itu juga sama dibuat menderita. Iya kan? Mau berbagi tidak bisa. Tidak bebas lagi saudara. Cuma saya bertemu kurang lebih 1 jam ya Pak, 1 jam sholat. Kalau saya lihat jam sudah hampir jam 1:10 menit, 1 jam 10 menit saja. Pergunakan waktu yang ada. Kalau dulu kita sia-siakan, kita harus pergunakan yang baik. Bahasa aslinya tebus. Kalau dulu kita berbaktinya kalau mau, kalau ada kesempatan, kalau ini seperti mereka tebus. Waktu dikejar. Lebih banyak berbakti kepada Tuhan dengan firman Tuhan. Izinkan Roh Kudus berkarya dalam hidup kita. Saya teruskan saja. Waktunya saudara. Ayat yang ke-17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jangan kamu bodoh. Yesus berkata, siapa itu orang bodoh? Dengar firman Tuhan, tapi tidak mau melakukan. Ya, seperti orang mendirikan rumah, alasannya pasir, begitu pencobaan datang, hujan, banjir, angin, roboh. Sakit saja. Di hari yang terakhir banyak orang Kristen yang kecuali yang masuk kurang firman Tuhan tadi selamat pasti. Tapi yang tidak, yang bahannya mentah, yang biasa banyak yang berhubungan, banyak yang murtad. Betul saudara. Tapi waktu kita bahas lagi, meskipun waktunya terbatas, tapi itu perlakuan keras untuk kebaikan kita, supaya kita bangkit. Bangun. Jangan kamu bodoh. Siapa yang bodoh? Dengar firman Tuhan tapi tidak mau melakukan, ya karena tidak percaya. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kalau tidak bodoh, kehendak Tuhan adalah gampangnya pandai. Siapa yang pandai? Dengar firman Tuhan, percaya, lakukan. Mungkin tidak. Tuhan tidak pernah membuat rugi. Ujian, pencobaan, hujan, banjir, angin, rumah itu tetap berdiri. Ini saatnya. Ayat yang terakhir, ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Ini zaman Roh Kudus. Segitu setiap anak Tuhan, kalau saya boleh katakan keras, harus penuh Roh Kudus. Kalau belum, usaha. Kalau ada penghalang, kenapa saya belum dipenuhkan Roh Kudus? Lakukan itu penghalang untuk keselamatan kita. Puji Tuhan. Penuh Roh Kudus. Nah, lewat firman Allah ini, mari kita datang kepada Tuhan. Mungkin sudah terkenal firman Tuhan, saya sendiri. Ampuni saya, minta pengampunan, ampuni saya. Kalau selama ini saya meremehkan, saya menggampangkan, saya mendengar, saya berbagi, minta pengampunan dari Tuhan. Segera lakukan firman Allah agar kita dapat memenuhi ukuran firman Allah. Sebab setiap saudara akan
Kalau malam ini saya dipukul seperti biasa saja. Puji Tuhan, kalau saya mengukur adalah Tuhan, saya mengasihi, saya rindu melakukan firman-Mu, saya mentaati adalah untuk keselamatan saya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Mari seluruh pemain musik sambil semari naikkan kita naikkan pujian. Aku mengasihi Engkau Yesus. Haleluya. Orang serahkan. Aku mengasihi Engkau Yesus. Mari kita berdoa. Pimpin kami ini Tuhan, bangkitkan roh kerinduan di dalam setiap hati
persoalan ini akan kami lewati bersama dengan Engkau. Tak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Kami berjalan dari mukjizat kepada mukjizat. Penyertaan-Mu sungguh ajaib dan sempurna Tuhan. Terima kasih Bapa, buat kami selalu merindukan-Mu Tuhan. Buat hati kami selalu ingin melekat kepadamu Tuhan. Karena itulah yang Kau mau. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu yang telah melayani Engkau dengan setia. Tambahkan hikmat marifat daripada-Mu mengalir dalam hidupnya. Kesehatan yang Kau berikan, kekuatan yang selalu baru. Dan kami percaya penyertaan-Mu yang heran terjadi dalam keluarga hamba-Mu ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami akan berpisah satu sama lain sebentar, tapi kami akan berkumpul kembali memuliakan nama-Mu, memuji dan membesarkan nama-Mu. Di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Bila firman Tuhan boleh memberkati kita semua, menjadi pegangan buat kita semua dan sumber pengharapan bagi kita semua. Amin saudara. Haleluya. Tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan kita yang berdua. Kita mau siapkan persembahan kita. Kita angkat persembahan kita dan kita sama-sama berdoa. Segala syukur hanya kepada Tuhan. Terima kasih untuk setiap kasih karunia dan berkat yang boleh kami terima dan kami nikmati hingga saat ini Bapak. Terima kasih Tuhan. Sebagai ungkapan syukur kami Tuhan, saat hari ini Bapak kami akan memberikan persembahan kami yang kedua. Engkau sucikan tangan kami, terlebih hati kami dan terutama persembahan kami Tuhan. Dalam persembahan kami boleh berguna untuk pelayanan di depan ini Bapak. Terima kasih Tuhan. Menjalankan persembahan kami dengan sukacita. Kami naikkan doa kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Demi Kristus dan Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Berkat Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati imam-imam-Mu yang sudah melayani. Engkau memberkati jemaat-Mu yang hadir pagi hari ini. Engkau memberkati jemaat-Mu yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Bahkan Engkau menyembuhkan kalau ada jemaat-Mu yang sakit dengan bingung-Mu.
yang berkuasa. Engkau memberi sukacita, Engkau memberi kekuatan, bahkan Engkau memberi damai sejahtera di dalam hidup mereka, Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang dalam minggu-minggu ini mereka akan mencari sekolah SMP, SMU, bahkan yang akan mencari perkuliahan ataupun yang mencari pekerjaan. Tuhan berkati di masa yang susah sukar, ada pembelaan Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada campur tangan Tuhan, sehingga anak-anak-Mu mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Tuhan juga jagai kalau di antara kami masih memiliki yang anak-anak yang masih kecil, anak yang bayi. Tuhan tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Engkau memberi kesehatan dan kekuatan. Mereka yang lanjut usia, di dalam nama Yesus Tuhan juga memberkati. Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan. Mulai besok kami akan kembali beraktivitas, kembali ke pekerjaan tugas-tugas yang Tuhan percayakan. Tuhan, Engkau memberkati setiap pekerjaan anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada, karena janji-Mu Engkau membuat berhasil dengan apa yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami pulang, tutup bungkus dengan kuasa darah. Mari kita angkat kedua tangan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pulanglah, terimalah, bawalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa, kasih dan sayang dari anak yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai kita di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Iman keyakinan teguh bersama-sama kita berkata, Amin.